I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Teori dan konsep penganggaran sektor publik. Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi yang meliputi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan aktivitas. Anggaran yakni suatu dokumen yang berisikan perkiraan kinerja, pendapatan, serta pengeluaran yang disuguhkan dalam bentuk indikator keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu, juga mewujudkan informasi masa lampau guna suatu wujud pengendalian serta evaluasi kinerja. Konsep penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek penganggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar lebih efektif. Selanjutnya mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Nah, untuk jenis-jenis anggaran sektor publik itu dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Nah, untuk anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan. Nah, yang kedua adalah anggaran modal. Anggaran modal itu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Nah, pentingnya mengingat fungsi serta peran anggaran, maka perlu dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadikan petunjuk dalam penyusunannya untuk organisasi publik atau pemerintah. Nah, untuk beberapa prinsip tersebut, yang pertama ada teliti atau komprehensif. Maksudnya, anggaran tersebut perlu memperlihatkan secara menyeluruh pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Sebab itu, keberadaan dana non-anggaran pada dasarnya melanggar prinsip penganggaran komprehensif. Nah, yang kedua ada integritas anggaran. Nah, dana umum mencakup semua pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, prinsip penganggaran sektor publik yaitu harus jelas. Mengapa? Karena anggaran diharapkan dapat dimengerti
tidak terjadi kebingungan serta dapat dimengerti oleh masyarakat. Nah, selanjutnya anggaran perlu transparan. Kenapa? Karena anggaran perlu dijelaskan terhadap masyarakat umum. Nah, selain daripada empat yang telah disebutkan ini, sebetulnya masih ada prinsip penganggaran sektor publik, yaitu diotorisasi bagi legislatif. Kenapa? Karena anggaran publik mesti disahkan oleh legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakannya. Nah, selanjutnya ada periodik. Kenapa? Karena penganggaran adalah proses suatu cara siklus dan bisa bersifat multitahunan atau bersifat tahunan. Yang terakhir ada akurat. Kenapa? Karena pengukuran anggaran seharusnya bukan hanya memasukkan persediaan yang hidden reserve yang bisa disebabkan berlangsungnya ketidakefisienan, serta pemborosan anggaran juga dapat menimbulkan terlihatnya underestimate pemasukan serta overestimate pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Fitria Komala akan memaparkan materi selanjutnya mengenai tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Ciri-ciri dari anggaran sektor publik: yang pertama, anggaran tentunya tercantum dalam ukuran keuangan, serta anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu seperti jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, serta 1 tahun ataupun beberapa tahun. Anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan, serta pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusunan anggaran. Dan setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti pada saat kondisi tertentu saja tentunya. Itu adalah ciri-ciri dari anggaran sektor publik. Baik, selanjutnya di sini ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi yang pertama adalah syarat pelayanan minimal, mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang dapat diterima oleh warga negara. Selanjutnya, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayan yang sangat mendasar. Berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional. Selanjutnya adalah berbagai kegiatan untuk mencapai SPM adalah: 1. Selain membatasi waktu untuk mencapai SPM yang ditetapkan pemerintah, menyusun rincian kegiatan setiap program untuk mencapai SPM sesuai indikator kinerja, menentukan kegiatan prioritas untuk mencapai SPM, dan gunakan analisis standar belanja atau ASB. Selanjutnya di sini ada fungsi dari anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran selaku instrumen perencanaan untuk mencapai tujuan dari organisasi, sehingga organisasi akan tahu apa yang akan dilakukan dan ke arah mana kebijakan tersebut akan dibuat. Dan juga anggaran selaku instrumen pengendalian guna menghindari pengeluaran yang sangat rendah atau underspending, sangat besar overspending, pemakaian yang tidak seharusnya misspending ataupun terdapat salah sasaran. Anggaran juga selaku instrumen kebijakan fiskal guna penormalan perekonomian serta mendukung tumbuhnya ekonomi. Anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi. Dan juga yang terakhir, anggaran selaku instrumen evaluasi kinerja bersumber pada tercapainya sasaran anggaran, efisiensi penganggaran, dan serta daya guna anggaran. Terima kasih.